selamat malam. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kabar? Ketemu lagi Selasa malam bareng Putri di sini. Jadi jangan bosan ya. Jadi setiap Selasa malam nih ada project iseng-isengannya Putri lah. Putri bakal selalu undang teman-teman Putri buat apa? Ya sharing cerita apapun sih tentang bisnisnya mereka, tentang karirnya mereka. Jadi Selasa malam itu sebenarnya sharing momennya, me time-nya Putri. Jadi ya buat siapa aja boleh sih ikutan ngobrol bareng Putri, kayak seperti Bapak Ronan, Bapak Lemper ya namanya ya. Hai, yang jauh di sana. Udah bangun ya Pak pagi-pagi? Di sana pagi soalnya si Bapak ini ada di mana ya? Di mana sih lu? Di US. Jadi beda waktunya, di sini malam, di sana baru bangun, matahari baru terbit gitu. Jadi malam ini seperti yang udah dikasih tahu, udah briefing dulu sebelumnya. Putri malam ini tuh bakalan ngobrol sama temen dulu lagi yang kali ini tamunya itu dari teman sealma mater waktu dulu di hotel Borobudur. Pagi, Bang Lemper. Hai Elfrida, kakak. Ini ada Septi ya? Oh Minda, ya ampun. Hai Minda, apa kabar? Sehat Min? Jadi, iya. Jadi yang bakalan diajak ngobrol itu ini teman di Borobudur juga dulu. Nah, seperti yang ada di bridgingan iklannya, sekarang udah jadi entrepreneur, udah jadi pengusaha wanita sukses lah ya. Nah, jadinya di episode kali ini nih, iya karena rencana nanti kita bakalan ada 3 sesi gitu. 3 sesi, jadi episode kali ini adalah temanya itu tentang sebentar. Masih inget gak temanya apa? Hai Teddy. Alhamdulillah baik ya Min. Alhamdulillah. Kamu lagi sibuk apa sekarang? Nah, ini dia temanya bisnis tanpa modal. Gitu. Apa aja yang bakal di-share sama Mbak siapa tamunya? Mbak Milani, namanya Mbak Milani Duha. Jadi nanti biar Mbak Mi aja yang cerita seluk-beluknya gimana sih bisnis tanpa modal, emang bisa? Itu sih pertanyaan yang udah sering uh, ditanyain ya, kalau misalnya kita pengen niat usaha tuh gimana sih, emang bisa apa bisnis tanpa modal kayak gitu. Oke. Ini ada, oh ya, jadi sebelumnya aku juga mau share dulu nih, si Mbak Mei ini siapa sih? Mbak Melani ini mungkin bisa cek IG-nya di @rumahmoringga17. Kalau ada di apa? Kalau ada di judulnya aku pin di situ. Jadi begitu. Ini aku sapa dulu, ada Teddy ikut nyimak. Iya, Mbak Meinya masih setting-setting sesuatu. Hai Reni, ini yang selalu setia nonton aku, jeng Reni. Ada ini Bapak Hans. Hai Pak, salam kenal. Oke, jadi itu nih ya. Kalau bisa dilihat, jadi Mbak Milan ini udah banyak nih ceritanya, nanti biar Mbak Mia aja yang cerita. Tapi salah satunya ada, bukan salah satunya ya. Ini ada yang sekarang kita mau cari tahu adalah usaha kelornya. Makanya dia itu disebutnya Ratu Kelor karena dia punya usaha si daun kelor ini. Nah, dari dulu aku taunya dulu itu berupa seperti kapsul gitu ya. Kapsul gitu, tapi sekarang ternyata sudah diversifikasi. Ininya apa? Si Mbak Melani ini usahanya gitu. Kita masih menunggu. Oh, ternyata sudah ada yang divanya malam ini. Sebentar, aku accept dulu. Teman-teman, jangan lupa
malam ini kita punya giveaway fully supported by Rumah Moringa. Ternyata udah pakai backdrop. Hai Mbak Melani. Aduh, suara gue pasti cempreng banget ya. Pasti suara gue cempreng banget. Kita waktu ya kayaknya ya. Gue agak keburu-buru nih, gue belum setting belakang kayaknya ya. Ya Allah, buru-buru. Jadi, please welcome Mbak Melani. Hai, ini teman-teman. Mbak Melani mungkin mau sapa-sapa dulu. Ada penggemarnya yang 100 juta orang di luar sana. Oh ya ampun, banyak ya. Banyak. Boleh disapa dulu Mbak Mei. Tadi aku udah bridging sedikit sih. Silakan, Oh silakan. gitu, kamu beri Ada banyak. Ada banyak. Ada yang udah ada yang jauh loh. Dari US. di mana? US ya? Oh Bener ya? nggak sih? Ronan inget nggak? Dulu tuh Oh anak dia syukur ya. dia di room service ya kalau nggak salah. Dia tuh sampai bela-belain bangun pagi loh, cuma buat nonton lo Mbak. Biasanya nggak pernah nonton nih, edisi lo dia nonton. Iya, soalnya gue langsung Gimana sih? messenger dia Oh, tadi pagi. ya ampun. Ada pesan-pesan khusus ternyata. Gak apa-apa. Mbak, lu mau sapa-sapa dulu Ya, nggak nih teman-teman yang udah boleh. join? Gue mau nyapa. Oke. Hai guys. Kenalin nih, aku Ratu Kelor. Yang kata, bukan gue yang bilang ya. Orang-orang yang bilang gue Ratu Kelor. Karena, kok bisa sih banting setir kan gitu. Nah, tapi sebelum tahu tentang cerita saya, teman-teman harus eh, like dulu tuh ya. Kita punya IG Live. Betul nggak Tante Putri? Boleh disebutin aja, Bu, Hmm, brand-brandnya ya yang sudah mendunia itu. Silahkan, monggo promosiin Oke. bebas loh, nggak berbayar, nggak berbayar. Nggak, gue nggak mau promosi dulu nih ceritanya, ya kan? Boleh, boleh, boleh. Uh, kepada menyapa teman-teman, thank you untuk hadir di acara IG Live kita bersama Tante Putri. Itu Tante Putri, Tante, tante lagi lu bilang, gue bilang tante. Kakak, oh kakak, kakak oke. ya. Kakak Putri Yes. dengan 2 anak itu, tapi masih oke loh bodinya, masih cantik sekali, Ya ampun, ya. sama. Promosi gue kayaknya. Salah ya. Lanjut, lanjut. Mm-mm. Terima kasih udah hadir di IG Live gitu ya. Adapun apa tante Putri, kakak Putri itu bikin ide yang luar biasa. Dia pikir dia bukan entrepreneur, ternyata sebenarnya dia punya bakat entrepreneur yang sangat luar biasa. Dan hari ini ya, gue sendiri tuh ngerasa wow luar biasa ya, bisa saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa bingung mau usaha apa, nggak usah jauh-jauh ya, cari bakat terpendam dari dalam diri kamu tuh apa. Itu yang terpenting dibandingkan ngelihat-ngelihat produk orang, ya kan? Follow-follow orang lain produknya. Coba deh kita pikirin kira-kira bakat, talenta, kemudian skill apa sih yang sekiranya kita punya selama ini yang nggak kelihatan dan terpendam. Contohnya Tante Putri hari ini, Kakak Putri hari ini, gitu ya. Jadi you are Kakak. entrepreneur, ya. So jangan malu, lu jangan ngerasa bahwa gue nggak bisa bisnis, enggak. Lu tuh the best banget deh. Gue suka banget acara ini. Ya, Ya ampun. Boleh dikasih emoji apa gitu ya biar rame ya. Ini penonton yang 10 juta ini kan. apa gitu ya. Aduh, Oh, oh. bagaimanapun juga Terus Mbak. cara gitu. Uh-uh. Hmm. Terus gak Ya gue udah, kan gue kita udah lama banget nggak udah lama nggak ketemu nih ya, udah lama nggak ketemu, kita cuma sapa-sapaan virtual sampai akhirnya kejadian pandemi ini ya kan. Terus jadi nih awalnya gue pengen tahu dulu sekarang lu sibuknya ngapain. Masyarakat ada cloningan Melani, satu aja udah bikin pusing. Ini cloningan Melani ya Allah. Oke. Jadi Pertanyaan ya apa udah. tadi? Jadi itu si kakak, hai kakak. Si kakak. Ini pasti lagi disuruh FB Live, soalnya Mbak Mela ini lagi FB Live juga katanya, gitu. Banget, Mbak, banget. lu cerita sekarang sebelum gue, walaupun teman-teman kayaknya udah pada tahu nih, karena kita kemarin udah gencar banget kan iklanin usahanya Mbak Mel.
sekarang lu tuh cerita, lu sebenarnya lagi sibuk apa nih? Gue ya, tunggu, gue nggak Perlu kelihatan nih produk ini gue nih, brand gue. gue perlu gue perlu kasih tahu produk-produk lu sebelumnya nggak nih? Oh, dong kasih tahu dong. Produk-produk. Iya tuh, Aduh nggak. Aduh gue ribet rempong banget ya, sih Pak. ibu ini. Aduh ini nggak kelihatan ya. Tapi mudah-mudahan ya itulah Oke, kelihatan yuk kok itu. kenalin dulu deh produk gue apa. Dari lu cerita kan sekalian cerita lu sekarang sibuknya apa. Jadi kita kan sebenarnya mau ngebahas ini kan, ya kan? Tapi teman-teman juga harus tahu nih, lu dulu gimana sih sepak terjang lo sampai akhirnya lu begini rupanya menjadi seorang yang dulunya troublemaker, sekarang jadinya yang seperti Ratu Kelor, ya kan? Gue troublemaker, Pak. Oke, Tuh teman-teman tau nggak? oke. Aduh ini Simba ini emang Hmm, juara deh. Nah, silakan. Aku udah bikinin itu tuh silsilahnya tuh. mm, 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 mm. Ya, oke. Jadi, Maaf kalau ada kesalahan ya. ya is oke, nggak apa-apa. Tuh Exim apa ya, Bo ya? Ekspor impor Exim apa ya sih? yuk. Oh ya, Kan lu kan sedang menggali. Dia aduh. lupa dengan apa yang sedang dijalankan. Oke, ntar khusus sesi ekspor impor, ntar gue agak-agak lebih banyak di situ ya. Tapi kita sebenarnya cuma Tunggu sebentar. satu kali. Sebelum kita kan kita, Ah, no, kan kamu bilang kita makanya biar teman-teman penasaran juga nih. Kita mau ngadain berapa sesi? 100 sesi kah? Hanya untuk Ratu Kelor? Nggak apa-apa, gue jabanin. Kalau kalau itu permintaan Ratu Kelor ya kan, aku nggak berani sama Ratu soalnya. nggak. Jadi tuh sebenarnya ada tiga konsep ya, tiga konsep dari sebenarnya gue punya punya training itu entrepreneurship program for pensiun Mm-mm. awal mulanya Hmm. gitu. Tapi sebelum ke arah sana, kita nggak usah berat-berat dulu, kita yang santai-santai dulu supaya tuh teman-teman tuh Aduh, terinspirasi, bener, terinspirasi. bener. Kayaknya susah banget ya gitu kan. Iya, iya, Udah nggak usah benar-benar. sih, ntar aduh let it flow aja deh. Sekarang mendingan yang ringan-ringan dulu gitu ya. Ah, Hmm. oke. Jadi nanti kita sebenarnya nanti ya. Jadi aku pengen bilangin dulu nih. Jadi nanti sebenarnya minggu depan dan minggu depannya lagi itu akan ada sesi tetap bersama Ratu Kelor. Ya kan? Setuju nggak nih? Harus setuju. Nanti kalau nggak didampar sama Ratu Kelor. Karena nggak gini. Karena sebenarnya sebenarnya yang yang bisa dibagi sama di share sama Mbak Melani itu cukup banyak. Makanya kenapa aku bilang dibagi per sesi aja karena pasti ini yang lainnya juga pengen tahu kan Mbak gimana ceritanya gimana ilmunya siapa tahu ada yang bisa um, dijalanin sama teman-teman sekalian gitu ya kan setuju nggak kalau Ya, dibagi 3 sesi. betul, setuju. Pokoknya kali ini gue kasih gratis ya. Sorry, sebenarnya gue berbayar. Cuman khusus buat di acaranya Kakak Putri yang sangat fantastik itu gue kasih gratis. Ya Allah, ini kalau bukan mbak gue nggak ada, gue disuruh bayar sebenarnya undang bintang tamu, ya kan? Ya, hitungannya Alhamdulillah per satu loh, orang untung loh. mbak gue. Oh ya Allah, iya training ya, training consultant jadinya ya, Masya Allah. Oke, kalau begitu kamu sudah bisa mulai cerita mbak, gimana ceritanya? Boleh kan dari awal kamu Oke, sharing? boleh. Sebelum mulai, kita sapa dulu deh yang udah ada di sini ya. Coba Nah, bisa dicek. Oke, kita kamu bisa lihat nih. lihat. Oh, yang pertama dari Chicago. Yeah, Ronan Syukur. Dia Siap. dia tuh mau balik ke Indonesia. Yang rencananya akhir Oh Desember. kapan? Dia cerita sama gue. Akhir Desember. Oke, Nah, oke, terus oke. dia Akhir kepikiran Desember punya ya. food begitu kan. Terus mau bikin sushi ya, ya Japanese food lah. Gue sering lihat tuh. Kita doain aja gitu. Kita undang sekalian di tempat Kita doain aja kita ya. dapet. Iya, dia gue ajakin ngobrol, Oke. dia nggak berani loh, Mbak. Katanya dia nggak bisa ngomong, padahal Ih, kerjaannya story terus ya. tuh enggak. Dia kan dia garuk-garuk. Apa apa? Apa apa? Dia suka garuk-garuk dia ngeliatnya videonya dia. Apa? Oke. Balik. Suara lu putus-putus. Cek 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 cek. Udah ya.
Cek. Oke, Iya, iya, iya. Cek, terus cek deh, ada, cek. oh, oke ini tim gue dari MAGI Indonesia. Oh, Ya, ini MIG, oke. Indonesia kita sharing apa partner, kita ada bisnis partner berbarengan. Kita ada 3 orang, salah satunya Mm-mm. dokter di salah Mm-mm. satu rumah sakit. Kalau bisa dibilang Oh, kita rumah sakit Awal Cross Bekasi, ya. oh, oke, Kemudian ada Bekasi. siapa lagi di Bekasi? Oke. Ada Dokter Win, kemudian Coba. partner satu lagi ada Pak Hanes. Nah, Pak Hanes ini tim IT yang sangat Oh, luar Pak biasa, Hans. yang Oke, suka iya, iya, iya. Tadi udah join yang suka pertama tuh. Pertama si Ronan. Oh, yang kedua Pak Hans. Oke, uh, dia yang bikin lanjut. semua video-video yang sangat luar biasa itu, gitu ya. Yang Pokoknya gue kemarin, yang sukanya masuk kemarin itu ya. profesional. Gitu. Hmm. Kemudian ada Mas Didi, halo Mas Didi. Nah, ini Mas Didi ini uh, Siapa tuh Mas tim Didi? pertama dia, oh gue lupa ya. Kamu ada di mana sih Mas? Oh, Masya dia Allah. ada di apa di mana? Gue lupa pokoknya. Terus ada Oke, Mas Teddy, Didi, ditunggu komennya. Lu komen deh, gue lupa deh kebanyakan orang yang gue pikirin. Teddy, nah ini Teddy gue cerita dulu sedikit tentang Teddy ini ya. Teddy tuh Boleh, waktu boleh, kapan boleh. itu telepon gue, dia dengan Mm-mm. segala kelunglayannya karena dia punya bisnis makanan Seafood. apa namanya food, namanya apa ya gue lupa namanya Tet apa Tet? Ya, Aduh gue lupa silahkan deh namanya. ditulis Habis, dulu, Teddy. ya soalnya si Teddy kagak ngasih kita sih, jadi kita belum nyobain. Iya, gimana sih nih, Teddy? Oke, nah Teddy itu dia bilang gini, Mbak, dia bilang gue ibu, padahal sebenarnya gue pengen dibilang tante. Oke, dia bilang, Ya Allah, Bu, ya kan gue masih muda gitu ya, gara-gara kelor. Oh, Nah, anak dia bilang anak gini, 3 gitu kan, masih kayak remaja. uh, dia bilang, Bu, tolongin gue dong, gue punya usaha kayaknya nggak jalan nih, gitu. Nah, dia cerita lah panjang lebar. Akhirnya gue ajakin si Teddy ikutan training. Waktu itu trainingnya adalah ghost ghost kuliner atau apa gitu di salah satu hotel di Santika di Depok. Udah gue ajakin, begitu gue ajakin langsung berbinar-binar matanya. Gue bilang kalau seandainya emang Oh, lu udah mau track recordnya mau jadi pebisnis atau mau jadi entrepreneur, haram kalau lo balik lagi ke kerjaan atau ke company sebelumnya atau oke. mau ngelamar lagi. Akhirnya entah bagaimana ceritanya, mungkin dia melihat gitu ya setiap hari pergerakannya Ratu Kelor dengan strategi marketingnya, dengan menjual selling point, bahkan dirinya pun dijual dengan nyanyi-nyanyi itu, ya Oh kan? ya ampun tuh, ingat sampai jual diri loh dengan menyanyi, tapi ya Iya, kan, ya bukan begitu ya, gitu. jual diri tanda kutip. Gitu. Akhirnya perlahan-lahan gue lihat perkembangannya lumayan bagus tuh si Teddy gitu. Jadi ya, hey Oke. Teddy, good job, yeay. Yeay. Oke, terus ada juga Shirley. Hai Shirley, ini teman sahabatku dari SMA nih. Wah, luar biasa Oh, dia, hai ya. Kakak Shirley. Dia orang, dia orang sangat helpful sekali. Terus ada siapa ya ini ya? Tunggu-tunggu. Kok nggak kelihatan sih, Put? Ini, Put. Oke. Kacamata mau Kemudian, berabun jauh nggak? Berabun jauh nggak? oke, oke, yang bawah-bawah dulu yang gue ini. Terus ada tim gue lain, ada Jessica. Hai Jess, thank you ya sayang. Terus ada Septiani Minda. Hai Mbak Mel, ingat aku nggak? Ini dulu Nanti ya. training di HRD. Oh, terus di HRD, halo. Iya, anaknya Pak Entan, kafetaria. Bener gak Oh, sih? I Bener see. kan? Ini gue agak-agak suka lupa. Tuh ada teman Mm-mm. aku tuh yang menyapa dirimu, Reni. Dia dia Mana dia sih? dia selalu setia nonton aku. Bidera Hani. Oh Mbak Hani nih. Halo Mbak Hani. Mbak Hani tuh nungguin bagaimana sih Bu bisnisnya tanpa modal. Oke, kita nanti cerita ya. Iya, Pandang Pokoknya salah. cus. Anaknya Pandang. Terus ya. Siapa lagi? Oh, Masih ada oke. yang mau disebut? Tunggu, Teddy bilang seafood Borneo. Seafood Borneo di Halim. Ya, gue inget. Oke. Iya, Wah, Seafood sayangku, Borneo bener. cintaku. Kak Wita, aku kok nggak ditanya namanya. Oh, sorry, saya paling bawah, saking paling bawah, jadi aku ngeliatnya ke atas dulu.
Rita, I love you so much. Iya, ini Kemarin teman-teman kalau nggak disebut-sebut mohon maaf ya, saking ketakutnya biasa kalau komen cepet ya, kita nggak langsung ke capture gitu. gitu ya. Oh, ini dia nih bakalan jadi bisnis partner gue untuk kulineran kue-kue yang ada Ya, kelor-kelornya. Enak sekali yang kuenya. ada Oke. kelor-kelornya. Oke. Yang ada kelor. Kalau yang kepikiran ada ide mau kelor, nah itu bisa join sama gue. Gitu ya. Pokoknya Karena bahan dasarnya adalah kelor ya. betul, betul banget gitu. Oke, itu ada Mbak Reni, ada siapa lagi ini Satria, ada Satria, kemudian siapa lagi Put ya itu ya Put ya. Gue nggak kelihatan nih Put, gue puter-puter dia Masya muncul nggak sih? Allah. Udah sih, Itu Satria, ada Minda, udah sih itu aja. Belum ada penghuni udah itu baru. aja. Bidera udah kamu sebutkan. Septian Minda udah tadi ya. Oh iya Pak Minda. Septian, Oke. ya. Oke. Oke, yuk. Sekarang, love you Kak Oke. Mei, I love you too. Love it. Nonton sampai habis dong. Gimana sih? Ah, Ya. iya Oke, dong. tertim gue Ini kasih. udah 2022. Time is running out, Oke. ya. Time is running out. Karena gue yakin lo banyak mau nge-share. Jadi lo mau cerita yang mana dulu nih? Karena topik kita kan malam ini adalah apa yo topiknya? Bisnis modal asik. Bisnis tambah modal asik. Asiknya itu adalah apa? Aku sih keren. Ya nggak? Iya, aku sih keren. Oke. Kenapa? Aku Oke, sih sebelum keren. masuk, aku sih keren. Sebelum ini, gitu ya. em, Kenapa topik ini sangat harus duluan? Karena di luar sana banyak orang, mau itu orang yang udah punya duit, ya, orang yang punya warisan, ya akan dapat warisannya sebentar lagi. Terus orang yang gajinya udah gede, kemudian posisi jabatannya tinggi, kemudian dia mungkin udah bosan kerja, kemudian para penganggur, ya banyak PHK loh ya. Aku udah Iya bilang bulan benar-benar. Juni tuh tinggi banget loh, tingkat PHK-nya tuh tinggi sekali gitu. Jadi ini Benar, mesti benar. dengerin sampai tuntas. Karena sekali lagi kalau training ini saya kasih ke teman-teman lain, satu orang mesti bayar sama saya 2 juta. Tuh, kan gimana baik banget mbakku ini ya memberikan free cuma-cuma terus nanti ngasih giveaway lagi tuh Mhm. kalau yang nggak nanya kemarin kita udah share tapi nggak nanya rugi ya Betul, udah gitu kamu ya. sekarang share ilmunya aja tapi Oke, sebelumnya terima kasih loh Mbak Mei kamu feel free untuk membagikan cerita-cerita kamu malam ini sama-sama Put. Nah, love gimana sih anak gue suka gini? sarangnya Sarangnya. terus Oke, tak kenal maka tak sayang. Betul nggak? sayang betul ibu. Nah, tuh, si Ratu Kelor ini siapa sih? Kok kayaknya heboh banget seolah-olah dunia hanya milik dia? Ya iyalah, gitu. Ya ampun. Dia punya planet Kelor sendiri soalnya ya kan. Dia sebagai Oke, ratunya, yang lainnya cuma sebagai punggawa dan rakyat jelata. Oke, Ratu oke, silakan. oke. Sebelumnya, saya mau cerita dulu tentang background saya. Saya bukan orang yang fun tadinya. Orang yang sangat begini nih, kaku. Ya, Put tahu ya, orang-orang HRD itu cenderung cara berpikirnya, kemudian mungkin juga apa ya, kalau dibilang ya harus jaim, kemudian dia harus sesuai dengan regulasi, nggak boleh telat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu ya. Bikin kepala gue pusing sebenarnya. Gue salah jurusan sebenarnya, gitu ya. Cuma karena background gue psikologi, jadi itu yang membuat apa namanya curious untuk mencoba sesuatu hal-hal yang baru gitu. Udah seneng memperhatikan orang, udah seneng observasi orang, udah seneng bikin orang pinter, bikin diri kita pinter. Lalu selanjutnya apa? Gitu. Apakah selamanya kita akan kerja sama orang, akan membesarkan perusahaan-perusahaan orang? Sebelumnya kan enggak. Bagaimana dengan challenge kalau kita mau jadi seorang pengusaha gitu. Nah, ini yang menjadi dasar akhirnya kita
punya mindset entrepreneurnya. Ada sesuatu yang ingin didobrak dari dalam diri, ada sesuatu yang ingin kita challenge di dalam diri kita, bahwa gue kayaknya nggak mau nih begitu doang, gue nggak mau jadi employee doang, gue nggak mau gue kerja dari jam, kalau gue dari Depok ya berarti gue mesti berangkat jam 6 pagi sampai ke Planet luar 8, sih ya ya. nggak? Kemudian kalau telat gue dipotong 10.000 gitu. Lateness deduction. Gitu. Jadi kalau gue pikir kayaknya nggak deh, gue nggak mau sampai hari tua gue, sampai pensiun gue akan seperti itu, gue nggak mau gitu. Karena terus terang, kalau seandainya kita mau step keluar dari kuadran, nah kita bicara kuadran nanti ya, gitu. Kita ada 4 kuadran. Nah, gue cuma berpikir begini, berarti kalau seandainya gue nggak mau jadi karyawan, kemudian uh, gue bukan orang yang bisa diatur di perusahaan, berarti gue mesti punya bisnis sendiri dong. Gue mesti punya usaha dong. Nah, ciri khas dari seorang entrepreneur itu cenderung troublemaker. Cenderung dia nggak mau diatur, cenderung keras kepala, cenderung maunya dia apa. Nah, itu bibit. Gitu. Ya, sebenarnya kalau di dunia kantor dengan karakter seperti itu cenderung tuh mesti punya pasukan, maksudnya mesti diberikan tanggung jawab sebagai leader. Kalau dikasih tanggung jawab sebagai staff biasa, biasanya akan jadi troublemaker. Nah itu ya. Lanjut, berarti tahu ya background saya tuh basicnya HR gitu, dan sampai akhir tahun kemarin ya gitu ya, masih menjadi HR juga, memperbantukan untuk setting up di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Utara gitu. Tadinya nggak kepikiran mau kerja lagi, tetapi insting bisnisnya jalan. Kenapa? Karena kalau kita masuk dalam suatu company lagi, kemudian kita bertemu dengan dokter, kemudian ketemu dengan para nurse, perawat, kemudian orang-orang medis, itu akan membuat network baru, suasana baru gitu. Jadi karena berhubungan sama ini. Dari tadi saya belum perlihatkan ya tentang produk saya. Ini loh. Nah, ini namanya moringa. Nah, teh kelor. Ya, ini teh kelor. Ini produknya isi. Mbak Melanie. Ini produknya bentuknya celup. Bahan dasar ya, ada tubruk, tetap daun kelor ya. Teh tubruk ya. Daun kelor. Yang ini celup, ada juga yang celup, tubruk. Oke. Ini ya, ini yang the best seller dari 3 tahun gue produksi. Ini yang the best seller. Ini pernah gue taruh di koperasi HBJ. Gue pernah dateng tuh. Oke, jadi pernah. Pernah naruh. Tau nggak reseller gue siapa? Si Harry Eboy. Harry Bogor. Oh, Eri, ya ampun, Messenger. Dulu Messenger ya, sekarang mungkin udah jadi director mungkin si Bang Eboy itu ya. Itu tuh luar biasa tuh. Ya. Kenapa? Kemudian, karena dia mengikuti jejak kita. Oh, oke. Kuliner asinan, asinan sama tape apa gitu. Ya kan, gitu. Itu homemade-nya ya, keluarganya dia tuh pasti tuh. Disapa dulu sama si Mbak Iin. Hai, Mak. Hai, Kakak. Kakak Inces. Ya ampun, ini juga nih penonton setia aku. Dia pasti di kantor loh, Mbak, biasanya jam segini. Oh, itu. Oh, astaga. Pasti di HBJ juga ya. Masih, tapi sekarang di engineering, Mbak Iin. Oh, dulu kan di purchasing gitu. Terus kemudian lanjut. Terus lagi ini sasar ini baru dibikin awal tahun. Ini namanya Mori Green Tea. Sengaja dibuatnya kecil. Kemudian kecil, agak warna biru-biru unik gitu ya, simple. Ya. Ini sasarannya lebih kepada kaum milenial ya, karena targetnya lebih ke energizing dan slimming. Berarti mama juga bisa dong ya pakai ya, emak-emak dong. Biar aja wajah shady. Terus itu karena tadi ada
Tadi ada yang bilang katanya kok Mbak Mes sekarang cantikan dan kurusan. Satria yang ngomong tuh. Ayo Satria, mana kamu bertanggung jawab? Kamu sudah komen. Itu karena Satria si Widya Hitam. Moringa ini. Satria Baja Hitam. Oh gitu. Oke, Terus oke. selain dua produk ini, Oke, ada juga kapsul kelor, tapi gue nggak mau bahas tentang produk dulu, karena sebenarnya kita kan perkenalan dulu kan lebih lebih penting gitu mm-mm, ya, mm-mm, gitu. mm-mm. Ini cuma selingan aja lah. Oke. Kemudian sampai mana tadi? Sampai kita punya Lo networking dorongan, kan tadi. Mm-mm. ya, punya dorongan untuk kita punya bisnis gitu ya. Bikin network, kemarin terakhir bikin network, kemudian akhirnya konsep kan gue setiap tahun selalu punya resolusi. Kira-kira Mm, tahun ini gue mau apa? Gitu. Kebetulan tahun mm-mm, lalu resolusinya adalah gue mau ngajarin apa namanya orang-orang, tapi langsung on the spot bikinin bisnis mm. supaya mereka tahu bahwa bisnis itu harus learning by doing. Karena di tahun 2018 itu gue ngajar di Rumah Sakit Sin Carolus, ada sekitar 30 anggota ya koperasi di sana. Itu selama kurang lebih sekitar 3 bulan gue training mereka. Itu banyaknya teori, tetapi sebenarnya prakteknya juga banyak. Hanya Hmm. karena kita ada satu tempat pelatihan, kemudian Mm-mm. melakukan berbagai skill, tidak benar-benar kita survei tempat, lokasi bisnis gitu ya, kemudian kita lihat peluang usahanya apa, sehingga mereka sampai sekarang ini ya adalah beberapa yang jadi. Karena dari 30 orang itu paling tidak ada sekitar 2 atau 3% yang jadi. Karena memang data Hmm. statistik, nah ini ngomong data statistik, kenapa suatu negara itu bisa maju? Karena cenderung ada banyak entrepreneurnya. Di Singapura kenapa maju? Dia 7% loh dari penduduk di Singapura itu semuanya entrepreneur, 7%. Ya, antara Singapura dengan Indonesia populasinya kan lebih banyak orang Indonesia. Nah, Iya. hanya di Indonesia hanya 2% kok. Sedikit sekali. Kita statistiknya baru 2% ya untuk yang entrepreneur Ya, ini ya. ya hanya sampai 3% lah gitu. Sehingga itu Hmm. dia kita itu cenderung di secara edukasi ya dari kecil kita selalu diajarin, oke nak kamu belajar yang rajin. Kalau kamu nanti udah lulus kamu jadi dokter, ya nggak? Ya. Gitu. Atau nak kalau kamu lulus nanti kamu jadi PNS ya, atau jadi polisi ya, polwan ya, atau jadi apalah gitu loh. Come on, gila, masa gini hari kita ajarin anak kita, nah kamu kerja di tempat orang, kenapa kita jadi orang tua nggak berani? Nah, oke, ke depan nah kamu jadi entrepreneur, ada nggak orang tua yang berani begitu? Ada lu. Nah, gue, nah cuman Ada lu, cepet. gue mau nularin ke teman-teman gitu. Jadi jangan sampai ngebentuk anak itu hanya jadi karyawan gitu. Makanya gue nggak menyesal orang tua gue basicnya dari ABRI ya gitu, dari Ya. tentara. Karena emang gue nggak ada perkenalannya tentang berdagang, sehingga waktu zamannya dulu lulus kuliah, gue menghindari yang namanya marketing. Gue nggak suka marketing gitu, dan gue selalu nggak suka jualan produk apa segala, gue nggak suka. Tapi sekarang dengan nanti cerita yang gue sampaikan itu, gue selalu haus akan dunia marketing karena ternyata fun loh dunia marketing itu, dan uang tuh banyak di situ, dan lo bisa berkembang, bisa challenge yourself sampai ke situasi yang kita nggak pernah tahu kita akan bertemu dengan siapa. Nah itu Hmm. the best, kita menjadi seorang apa ya marketer gitu. Bahkan Mm-mm. waktu di rumah sakit gitu ya, waktu di rumah sakit itu program pertama kali ketika ketika kita mau opening, itu yang pertama kali gue ajarin sama teman-teman di rumah sakit adalah entrepreneurship program for employee. Bayangin, orang mah pertama kali diajarin kan biasanya apa sih, tentang supervisory skill, leadership, tentang how to handle complaint gitu kan. Kalau di Gue perhotelan. Itu kalau di perhotelan, perhotelan ya. di hotel, di hospital juga ada memang service excellent Oh, itu oke. ada. Oh, oke. Hospitality Ya, industry pasti selalu seperti itu bentukannya ya. selalu selalu hampir Mm-mm. similar lah antara hospitality sama hospital tuh agak-agak sama pun Iya, gitu. iya. Karena sama-sama Jadi melayani konsepnya. betul gitu dia. Jadi akhirnya gue masuk ke sasaran langsung ke entrepreneurship mindset itu, dan mereka tuh langsung punya wawasan. Mm-mm. Nah, kenapa kenapa
entrepreneurship program ini menjadi suatu dasar dari semua basic yang ada, dari semua training, karena di dalam entrepreneurship itu macam-macam. Di dalam itu ada leadership, integritas, ada responsibility, kemudian ada loyalty, kemudian ada komunikasi, persepsi, produktivitas, semuanya ada dalam satu paket kata-kata entrepreneurship gitu dia. Sehingga ketika seorang manajer memberikan ilmu entrepreneurship, sebenarnya dia akan memudahkan jalannya dia untuk bisa membina orang lain. Gitu. Itu basic pertama sekali itu gitu dia. Tapi nggak semua orang akhirnya bisa punya mindset entrepreneur ya, itu butuh jam terbang, itu butuh berkali-kali. Ya. Karena learning by doing kan, harus nyebur juga, gitu. Ya, harus gitu. berani. Oke. Ada Abang Frank, ada Abang Frank, iya. Tapi Mbak, kalau misalnya gue boleh tanya tuh berarti sebenarnya kalau dibilang tadi kan lo bilang entrepreneurship itu learning by doing. Latar belakang pendidikan berarti nggak menjamin seseorang itu bisa misalnya gue nggak punya latar belakang manajemen perdagangan atau apalah gitu ya, manajemen bisnis lah. Sebenarnya gue juga bisa belajar dong jadi seorang entrepreneur, gitu kan? Jadi pendidikan itu sebenarnya nggak latar belakang pendidikan tuh nggak menjadi haruskah menjadi acuan penting untuk menjadi entrepreneur? Lo harus punya background manajemen bisnis atau apa? Enggak ya? Enggak. Tahu Bob Sadino kan yang udah meninggal? Kan? Dia cuma bilang apa? Ya kan, yang sangat terngiang-ngiang nih, gue mengidolakan dia banget karena itu dia dari door to door, dia jualan telur loh. Telurnya telur apa sih, negeri ya, yang ayam negeri kalau negeri. Ya gitu dia cuma bilang gini, ada orang tanya bisnis apa sih yang ingin kita jalanin gitu ya, bisnis yang nggak ditanyain, lu nanya-nanya mulu ngapain, jalanin aja dulu. Itu gue suka banget tuh. Iya benar. Iya kan gitu. Quote-nya dia lagi tuh, kamu pergi pagi-pagi pulang malam-malam, kamu kerja apa dikerjain? Gue suka banget tuh kata-kata itu. Kayak suka keluar itu ya, meme-meme itu ya. Lo kerja apa dikerjain? Pergi pagi, pulang pagi lah, nggak pulang itu mana-mana. Gitu loh Put. Oke. Gitu bener. Ya? Jadi pendidikan nggak punya pengaruh untuk kamu tuh menjadi seorang entrepreneur yang sukses, karena ada banyak entrepreneur di Indonesia gitu ya, yang dia nggak punya latar belakang. Bahkan kalau bisa dibilang apa sih, anak Soeharto deh, ada nggak yang sarjana selain Om Gun Soekarno Putra ya? Ya kan, rata-rata kan pada nggak tamat SMA, tapi punya bisnis kan. Kenapa punya bisnis? Karena hasil dari warisan. Tapi apakah mereka struggle menciptakan sendiri? Oh belum tentu. Gitu. Jadi kalau seandainya gini, ada orang, aduh gue manajer, gitu ya, gue direktur, pasti gue bisa dong bikin bisnis. Oh ntar dulu, nggak semudah itu bos. Ya gitu. Dulu gue menganggap diri gue, gue kan basic gue terakhir ya oke lah, regional manager, pegang beberapa rumah sakit dan hotel, pernah lah ya gitu, ada di posisi itu. Tapi begitu mulai bisnis, gila lu, nggak ada jaringan, nggak ada semangat, nggak ada platform yang mesti diikutin, nggak ada template yang mesti dijalanin, kemudian apalagi membangun networknya bagaimana ya? Oh nggak semudah. Ada modal nggak? Jadi ada modal nggak? Waktu itu gue ada 2016 itu gue 2016 itu gue ngerasa bosen ya. Waktu itu gue kerja di Lipo Karawaci. Waktu itu di corporate kita bukan ngedatengin apa sih, kalau kita berkunjung ke hotel Arya Duta di sini, Arya Duta di sana, gitu-gitu loh ya. Dan gue nggak suka karena gue orang operasional. Gue selalu seneng yang hands on gitu, yang bergerak, yang dynamic, ya ketemu orang-orang, bukan yang cuma dateng ngasih arahan top to bottom, oke, visi misi ini, kemudian
memberikan training sesuai jalurnya ini, itu bukan gue banget gitu dia. Jadi gue tahu apa namanya jiwa gue ke arahnya mana gitu. Jadi gue pikir oke, berarti gue mesti stop. Waktu itu gue simpen uang sekitar 70 tabungan 75 jutaan lah ceritanya. Gue pikir ya udahlah ya, gue bisa bikin usaha kok. Waktu itu kan karena penempatannya kemana-mana dan banyaknya penempatan di Kemang gitu. Nah, lagi booming tuh mom and baby spa ceritanya, ya kan. Baby spa, gue bilang oke nih kayaknya ini prospek nih kayaknya sesuatu yang oke, gue suka kecantikan, gue suka massage, gue suka ini gitu. Udah bukalah itu gitu kan. Dan ada beberapa temen yang balik lagi, gue selalu cari orang, nggak mau main sendirian. Nah, salah satunya kan lu yang gue prospekin sama aku karena kemahalan tuh ruko 100 juta lebih. Nggak jadi ya. Gila, mahal bener tuh ruko. Soalnya lokasi kan, menentukan harga. Lokasi kan dekat mana tuh Gunadarma ya kita waktu itu ya, di PAL ya. Margonda ya? Iya. Dia daerah situ lah, sekitar situ ya kan. Udah singkat cerita, gue dapetin lah 2 temen untuk dia invest. Tapi dia murni invest, nggak mau terlibat secara operasional gitu. Itu gue merasa bahwa ya gue punya mindset manajemen, gue tahu cara setup karena mulai bisa punya mindset setup waktu di Hotel Borobudur kan penempatan di mana itu di Cipanas ya, di Palace Hotel waktu itu. Oh iya, itu dari setup ya. Pre-opening itu gue berterima kasih pre-opening gitu. Nah terus ngerasa ya kalau setup hotel aja bisa, kalau cuma setup kayak mom and baby spa gitu bisa kali ya. Sombong. Nah ini mindset ini nggak boleh sombong. Iya benar. Ya kan gitu. Udah alhasil hanya dengan modal manajemen ya, cuman modal apa itu gue ngumpul sekitar 100 juta lebih lah pokoknya modal. Semua-muanya gue nggak bisa jelasin perintilannya kayak apa, yang jelas untuk bisa setup bisnis yang lumayan itu perlu effort yang luar biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat bisnis, selalu berpikirnya adalah modal nol. Itu nanti bagaimana cerita nolnya? Sebelum itu aku cerita tentang diriku dulu, gitu ya. Sabar ya teman-teman. Ini perlu diketahui biar menginspirasi yang benar-benar mau seperti Ratu Kelor, mungkin menjadi Raja Kelornya mungkin kan? Perlu Raja Kelor nggak? Aku Princess Kelor aja boleh. Boleh. Aku anaknya. Terus. Oke. Kemudian setelah itu. Nah, tunggu dulu, gue ngabsen dulu nih tim gue. Ada banyak timnya ya, Roma. penggawa-penggawanya nih. Kalau nggak ada gue mau tegur. Gila. Aku mau minum dulu Kelor. Oh iya, gue mau ngomong Kelor, gue juga bikin teh Kelor nih itu. Udah pas dong aku jadi bintang iklannya Kelor. Gratis ya Put ya, modelnya ya lu ya Put. Ya Allah, iya deh. Kamu kan udah memberikan training gratis. Oke. Kamu mau siapa aja penggawa-penggawa kamu nih? Udah disebut belum? Udah lihat, gak usah. Oke, terus sampai mana tadi ya? Pokoknya tadi lu yang modal. Jadi lu harus kalau mau jalan sesuatu tuh harus selalu sama ada temennya. Oh iya, oke. Akhirnya gue 3 orang deh tuh ceritanya. 3 orang. Nah, ini teman-teman ini juga mindsetnya belum entrepreneur gitu. Jadi mereka tuh selalu bertanya, nanti gue dapat apa? Gue bingung gitu. Ini kok orang diajakin bisnis kok nanyanya dapat apa? Lu kalau mau dapat apa lu mendingan taruh di tabungan, depositoin aja kali ya. Gitu. Karena orang-orang entrepreneur itu mindsetnya udah bukan lagi rugi, tapi invest. Nah, kalaupun itu menjadi rugi, kamu menjadi invest untuk knowledge. Jadi begitu pikirnya, nggak bisa. Karena kan zaman entrepreneur itu kan, kamu sesuatu apapun, terus baca teori entrepreneur Robert Kiyosaki, sampai mabuk-mabuk juga kalau belum ngelakuin bisnisnya gitu nggak mungkin buka. Iya,
Tunggu, ngomong-ngomong, air gue masih Jangan, nyala, bentar. ya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi nanti di sesi bocoran nih, yang mengenai mindset entrepreneur itu akan ada sesi berikutnya. Ya Ember. kan, Mbak? Ya kan? Nah, Jadi kenapa? lu jangan bahas panjang-panjang dulu nih tentang mindset entrepreneur karena kita kan bakal bahas di sesi berikutnya, ya kan? Oh, benar-benar. Biar mereka penasaran ya. Biar mereka penasaran nih kalau nggak diingetin Mbak ini ntar kebablasan deh. Ntar aku nggak ada Ya, waktu training berikutnya dong. oke, baik. Oke, oke, oke. Sekarang ini gue udah bikin poin-poin nih ya. Poin-poin Oke, boleh. udah. Oke. Balik lagi itu untuk yang usaha Mom and Baby Spa, akhirnya karena nggak Mm-mm. punya mindset entrepreneur, hanya bertahan sekitar 6 bulan, ya 6 Ya, bulan, akhirnya benar ya. tutup. Ya. Akhirnya tutup, begitu tutup paling sisa rukonya akhirnya gue over kredit nih, over sewa ceritanya, gitu dia. Itu dia. Oke, itu dulu profilnya sampai situ karena sebenarnya ada banyak hal yang belum kekorek tapi biarkan itu menjadi rahasiaku saja dulu sementara. Kalau Rahasia. ya, bongkar. Oke, Kenapa? kalau ada yang nanya gue bongkar gitu. Karena Oh, cenderung mindset entrepreneur itu akan muncul kalau kamu kepepet oke. gitu. Kamu masih punya tabungan, masih punya uang, masih punya suami yang bisa menopang, orang tua yang bisa menopang, dan lain-lain. Itu ininya nggak jalan beku. Tapi begitu kamu kepepet, hari ini kamu nggak punya beras, semua cara akan terbuka. Gimana caranya dapat cuan? Iya, benar juga sih ya. Harus Betul, ya, begitu ya. ya, Terus, gitu. apalagi poin yang sudah kamu siapkan, Mbakku? Sehingga, Tarik nafas sehingga, katanya. Tarik nafas dulu katanya Mbak Kakak Inces. oke. Terus Jadi balik sehingga ketika 2017 ya, sorry 2015 usaha, tapi sebelumnya waktu gue masih di Hotel Borobudur, itu gue udah punya ini es pisang hijau, punya 3 but. nah, iya, bener banget. Eh, Dulu pas gitu. masih itu dia sering tuh udah nawar-nawarin tuh es pisang ijonya. Gitu. Jadi waktu Sekarang masih nggak sih? frustasi udah enggak, udah Udah enggak. enggak ya. Padahal bisa es pisang ijo kelor. Warnanya kan sama ijo-ijo. Bisa. Cuma passion gue udah nggak di kuliner, passionnya. Oh iya, beda ya. Kasih ke yang lain ya. Ya gitu, udah. Ya kan, jadi akhirnya muncullah kembali 2017 itu uh, diperkenalkan oleh Nantulangku yang di Bogor. Dia cerita gini, Dek, Nantulang setiap hari Minggu ada itu loh training-training UKM. Ih, training apaan tuh Nantulang? UKM, apaan UKM? Usaha kecil menengah. Gila, gue udah malang melintang kemana-mana, gue denger nama UKM baru kali itu. Ya kan? Jadi apaan tuh UKM? Nah, akhirnya Nantulangku cerita lah begini-begini ada dokter gini-gini. Oke, Nantulang boleh nggak pertemukan aku sama dokter itu atau minta nomor handphonenya deh gitu. Nah, akhirnya di beberapa minggu kemudian gue hubungin tuh si dokter, dok, saya mau belajar dong. Nah, ingat, kalau kita mau maju jangan sombong, kamu rendah hati deh gitu. Ini apapun yang kamu tahu di kepala kamu di sepanjang zaman gitu ya, kamu tuh ngerasa harus haus ilmu, ngerasa mesti kamu bukan seseorang atau siapapun, nah itu harus begitu. Serius. Jadi Kalau kamu belum bertindaklah kalau bertindaklah kayak semacam kita tuh nggak punya knowledge apa-apa. Jadi curiosity ya, pengen tahu gitu ya. ya betul Kan timbul gitu. rasa pengen tahu jadi banyak nanya, ya kan? Nah, gitu. Kebetulan gue orang yang suka begitu. Maksudnya kadang-kadang kita bisa belajar dari apapun gitu. Kita nggak perlu belajar dari orang-orang hebat, dari orang yang di pinggir jalan atau abang-abang dorong bakso Ya. aja tuh wah, ngerasa gila asem banget ya. Kok mereka bisa ya cuma jualan bakso, anaknya kuliah di UGI, ya kan? Begitu ngecek ke rumahnya gede banget. Kemudian kalau rumah di kampung, waduh udah jadi juragan ya kan? Biasanya seperti itu tuh. Oh, emberan, ya kan? Oke.
Nah akhirnya gue ketemu nih sama si dokter di Casablanca ceritanya. Gue ketemu sama dia, kita ngobrol. Nah gue bingung, pertama kali dokter itu bilang, Bu Mei punya mimpi apa? Nah dokter ini kan dia berdua, dokter namanya dokter Edi Kristianto, rumahnya di Cikarang, ya di Jauh. di Cikarang ya. Dan dia dokter umum, istrinya dokter gigi, jadi couple, dokter kedua. Nah, akhirnya ketemu, dia tanya mimpi, saya bilang, saya sih mimpinya punya usaha dok, gitu. Oke, sekarang Bu Melani bisa nggak carikan saya 10 orang ibu-ibu, katanya. Buat apa dok? Ya cariin aja dulu, gitu. Gue nggak ngerti maksudnya dia nyari itu untuk apa. Dia belum Gitu. Akhirnya belum kasih penjelasan ya. belum gitu. Dia hanya lebih dia digging out lo tertarik nggak nih gitu, lo punya ya, kemauan nggak nih, baru cerita oke. nah, 10 betul. ibu-ibu, kemudian 10 ibu-ibu. Buat gue jangankan 10 ibu-ibu, ya kan? 100 orang juga gue cari secara rekrutmen. database dibuka ya kan, teman sendiri, calon employee yang nggak jadi ya kan, itu bisa langsung ditelepon ya kan. Jangan sedih kakak kalau cuma 10 mah. Akhirnya gue bawain 18 ibu-ibu gitu Kan ceritanya. lebih. Kata dokternya tekor di gue 8 orang gitu. Karena gini, itu kan menjadi suatu hal yang alamiah ketika orang lain minta 1 kita kasih 2, ya nggak? Di tempat kerja kan begitu juga, ya kan? Supaya apa? Supaya orang tahu. Kenapa nih IG gue? Kenapa? Mohon maaf ya penonton, ini mama biasa. FB live gue itu error. Nah terus kita tuh gini, ini yang menjadi salah satu sebenarnya strategi siapapun di dunia kerja, gitu ya, bukan cuma di dunia usaha. Ketika atasanmu minta 1, berikan 2, ya kan? Outstanding dong, ya. Outstanding kita gitu. Harus gitu. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa kita tahu nih bahwa sebenarnya kita bisa Ron syukur kuota habis ya Bu, aduh. Nanti calon entrepreneur masa pakai kuota aja sih Ronan? Nanti ditransfer sama ini chef yang di Chicago ini ya, kalau kurang kuota. Oke, Ronan. Oke. Nah, gitu ya. Jadi itu yang harus dibentuk dulu, karena kita bicara entrepreneur tuh kita benar-benar keluar dari out of the box-nya kita nih, cara mikir kita nih mesti luas. Pokoknya kalau orang bilang kamu nggak sesuai aturan, bodoh amat gitu. Karena itu nggak Melani sekali itu. Gue nggak peduli gitu, karena gue tahu apa yang mesti gue jalanin gitu. Karena gue nggak mau stuck sampai di situ gitu. Karena maksudnya banyak sekali hal yang bisa kita lihat di dunia ini. Jangan merasa tunggu tuh laporan dari itu gue tuh. Laporan hari ini lagi, oke. Tuh kan, kalau udah duit gue langsung nyala mata gue. Ini jam-jamnya karyawan yang ngasih laporan ya Bu ya. Tolong bisa di-share berapa laporan penjualan hari ini lagi. Oke, nah itu jadi kalau mau berbisnis ya, kita sebenarnya bukan modalnya dulu yang pertama kali kita siapkan, tetapi rubah dulu mindsetnya. Itu yang terpenting, itu sebenarnya yang menjadi modal utama loh. Ya, percuma kita punya uang banyak, misalnya kayak kemarin cerita yang pernah gue alamin, gue punya uang 75 juta, ngerasa udah bisa bisnis, tapi kan cuma 6 bulan. Ya ternyata. Gitu, termehek-mehek banget tuh gue tuh. Gue bilang tahu gitu, gue mendingan taruh deposito deh kan gitu kan bahasanya. Udah, akhirnya kita merasa bahwa modal, ya baik itu seorang karyawan yang dia udah stuck di perusahaan sekarang, ya karena bagaimanapun juga setiap kita kerja itu pasti ada titik terlemahnya kita, mau itu dari dalam diri, secara internal atau secara eksternal gitu. Kita kalau internal kan udah bingung mau ngapain, udah bosen. Kayaknya kok datang ke kantor udah gak punya semangat ya gitu dia.
mau dikasih iming-iming upah tinggi juga, tapi kayaknya juga badan nggak bisa diajak kerja Demotivasi sama, sudah. demotivasi gitu. Nah, kalau yang di luarannya kan cenderung yang udah-udah nih, ya cerita sedikit boleh nggak nih, ada yang nonton nggak? Bu Citra nonton nggak? Bunda Aduh biasanya Bunda, kalau maaf nih Bunda, setia. gue mau cerita nih Bunda. Eh, sebentar. Gue kasih tahu. Kita ini time outnya di menit ke-60 ya, which is itu tinggal 4 menit lagi. Jadi nanti kalau misalnya Mak Biar tiba-tiba, no worries, karena ini belum kelar nih, kita belum masuk ke bahasannya. Mohon maaf nih teman-teman agak panjang. Nanti akan ada sesi kedua. Setelah nanti gue sambung lagi ya Mbak. Nanti lo tinggal join lagi Uh, aja. oh join lagi ya gitu ya. Terus teman-teman yang lain pada hilang juga, join lagi nggak? Ah, tolong dong kalau mau jadi punggawanya Ratu Kelor jangan kemana-mana. Ilmunya belum muncul loh ini loh. Ilmunya belum muncul soalnya dia nih bridgingnya emang panjang karena success story-nya emang panjang, Bo, temen-temennya. Jadi ya tolong nanti join lagi ya teman-teman yang sekarang lagi ngeliatin nih. Nanti bisa join lagi. Oke, lanjut sampai habis ya, sampai Mak Biar sendiri nih. Iya oke, gitu. Lo Sampai mau mana cerita tadi ya? apa Gue kalau lupa tuh. Bunda? Belum nanyain Bunda mau cerita apa? Oh, oke. Nah, oke. Jadi tuh inget dulu waktu waktu gue ditempatin di Cipanas di Palace Hotel, ya kan? Palace Hotel, sister Oke. company-nya HBJ. Kampus PJ untuk set up di sana, dan itu karena memang kemauan gue juga, karena ya satu dan lain hal lah. Karena story-nya tahu ya, dari kita pulang dari Shanghai ya, kemudian Harusnya lu cerita yang ke Shanghai-nya tuh. ke Shanghai. Itu, Aduh, Shanghai gimana? Oh, Shanghai ya, apa Milan sih? Oh, Shanghai ya, bagiannya Shanghai ya. ya. Dua bulan setengah lah di situ lah. Tuh, Bunda Nah, hadir. Halo Bunda. Ayo lo, ayo lo. Bun, tongkrongin Bun. Dia mau cerita nih Bun. Dia mau cerita Bun. Aduh, gue demen banget nih. Ayo lo Mbak, cerita lah lo. aduh gimana ya, ada si Bunda, aduh mati deh gue. Tapi oke lah, ini kan sharing ya Bun ya. Ya Bun ya, sorry ya. Gue demen banget. Gue diem aja. Oke. Ya, ya oke. Balik lagi ke eksternal, karena kadang-kadang misalnya pengalaman gue nih misalnya, waktu dari Palace Hotel, kemudian kan akhirnya balik lagi ya, gitu. Balik lagi ke Hotel Borobudur, otomatis kan Borobudur. posisi gue kan udah nggak ada dong, udah ditempatin orang lain, ya kan? Iya, oke. Akhirnya posisi yang ada kan cuman attendance record tuh ya kerjaan tuh. Jadi dulu Mbak Melani ini membantu pekerjaan gue untuk menghitung lateness apa attendance. Ya itulah berhubungan sama attendance. Bener nggak Bun? Jadi ini sebenarnya asisten aku. Si Ratu Iya kan? Kelor ini pernah jadi asisten aku. Iya, makanya lu kebayang nggak, maksudnya dari lu di posisi atas kemudian lu langsung dibanting, cekrek gitu. Gue tuh Iya yang bener gini, gue itu. agak shock, pekerjaan gue agak shock. Gue bilang gini, otak gue udah bisa lari kemana-mana, gue disuruh set langsung admin lagi, gitu tuh. Lo langsung Sempet demotivasi nggak shock. sih lo? Sempet nggak sih tuh? Nah, gue bersyukur gue punya Mbak Tri. Mbak Tri nonton nggak ya? Aduh, Mbak Tri gue suka Oh banget sama dia iya. nih. Iya, dia ini banget, angel gue juga tuh, karena Hmm. maksudnya gini, gue sih nggak masalah, karena buat gue gini, selalu gue selalu bisa memotivasi diri gue mundur satu langkah untuk gue lari 1.000 langkah, gitu. Jadi kalau seandainya gue balik lagi, gue tahu konsekuensinya bahwa gue nggak akan ditempatkan di posisi semula, gue hanya akan ditempatkan di posisi yang Available saat itu. saat itu, gitu. Tapi kan gue nggak patah semangat, gitu. Akhirnya mana Bunda tahu nih, maksudnya Bun, ya kan, akhirnya kan eh, ketika si Ratu Kelor di situ, ya kan, semua lateness kan akhirnya kan terbuka, ya kan, dibongkar, akhirnya mendapatkan suatu formula, gitu. Itu kalau nggak salah aku sama Bunda tuh, aku tuh bikin apa tuh pas breakdown konsepnya. Time out ini maaf Oke. biar gue putusin dulu teman-teman. Join lagi abis ini ya. Ini aku close dulu, nanti aku buka session kedua karena sudah 27 detik lagi. Oke, lo masih ingat kan ya? Lo inget-inget sampai mana ya Mbak?
Teman-teman ketemu lagi ya. Sebentar saya matiin dulu, nanti kita gabung lagi. See you bentar.